kasihilah teman sesamamu, mereka juga tubuh Tuhanmu. Berdamai dengan saudaramu, berjalanlah bersama Tuhanmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini Kamis 22 Februari 2024, yaitu dari Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Jadi dung saut di pamuli nakokma sasadasa tudolok martangiang asadung bot ari holan sahala nama disi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tren gaya hidup yang religi menjadi ladang baru bagi beberapa negara untuk menawarkan beberapa wisata religi yang diminati dan dilakukan oleh lintas agama. Semenjak pasca pandemi, banyak kecenderungan orang melakukan wisata yang berbau agama. Wisata religi ini saat ini menjadi andalan bangsa kita karena kita memiliki banyak keunggulan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Banyak tempat religi yang memiliki kekuatan menjadi destinasi wisata. Contohnya seperti tradisi melukat. Melukat dari kata sulukat yang berarti baik dan bentuk penyucian. Ritual yang saat ini menjadi tren yang bisa dilakukan oleh para wisatawan dan tak sedikit pesohor artis hingga selebgram yang datang ke Bali contohnya mau ikut melakukan prosesi melukat. Melukat bagi agama Hindu di Bali adalah prosesi untuk membersihkan segala hal yang bersifat kotor atau negatif baik secara jasmani maupun juga rohani. Dalam kehidupan bangsa Batak pun ada, yaitu si pahalima yang dilakukan oleh kepercayaan Parmali. Apa hubungannya dengan nas renungan kita hari ini? Mungkin saja sudah banyak umat Kristen yang melakukan ritual seperti yang dilakukan tradisi orang Bali dan orang Batak yang juga jatuh kepada penyembahan berhala atau yang berbau mistis. Sadar tidak sadar kita sudah menduakan kepercayaan kita. Melalui nats ini kita diperkenalkan cara yang tepat yang seturut dengan kehendak firman Tuhan sebagai umat Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, menenangkan pikiran, membuang segala hal yang negatif dari jiwa, pikiran yang jahat atau segala kejahatan yang boleh terjadi dalam kehidupan kita adalah seperti cara yang dilakukan oleh Yesus, yaitu dengan berdoa. Mengapa Yesus melakukan hidup berdoa dengan cara sendirian? Sampai hari malam dia hanya sendiri. Dalam Yohanes 6 ayat 15, di sana ditunjukkan bahwa banyak orang yang hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia seorang raja. Oleh karena itu, dia mengasingkan diri ke sebuah gunung seorang diri saja tanpa ada siapapun, bahkan murid-muridnya. Kalau kita baca ayat sebelumnya, Yesus sudah membuat suatu mujizat, memberikan banyak orang makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Sehingga itulah memotivasi orang banyak menjadikan Yesus sebagai raja dengan cara paksa.
Ada semacam desakan aklamasi populer, pernyataan setuju secara lisan untuk menjadikan Yesus sebagai raja. Itulah cara pandang manusia ketika memilih seorang pemimpin dalam organisasi apapun, lebih mengutamakan apa yang menjadi keuntungan kita. Dapatkah dia menjadi seorang pemimpin dan apakah benefitnya? Situasi yang dialami Yesus itu sesungguhnya berbahaya. Dan mungkin murid-muridnya pun turut memperumit situasi karena mereka pun masih berpikir tentang Yesus dalam pengertian kekuasaan duniawi. Sehingga Yesus memerintahkan muridnya untuk pergi dari situasinya. Dan saat itulah Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Murid-muridnya berangkat menuju ke seberang danau yang dikenal sering terjadi badai. Tuhan Yesus berulang-ulang menolong orang banyak, tetapi dia tidak membiarkan dirinya menjadi tergopoh-gopoh. Dia memupuk hubungannya dengan Allah melalui doa. Nah, melalui nats ini kita diajarkan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, marilah kita menyediakan waktu pribadi bersama Allah untuk mengalami kekuatan yang baru, menjalani kehidupan yang penuh dengan kepenatan, kejenuhan, atau pergumulan dan lain sebagainya. Memang umumnya orang Kristen memperlakukan doa terutama dalam hubungannya dengan pilihan-pilihan pengalaman, seperti pengalaman yang menyenangkan untuk disyukuri dia berdoa, pengalaman pergumulan dia berdoa untuk minta tolong. Oleh karena itu seringkali kita merasa kecewa karena tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, untuk apa kita mencari-cari dalam dunia kepercayaan atau tradisi agama lain? Tetaplah menyediakan waktu pribadi berdoa bersama dengan Allah. Doa mengingatkan kita, bukan mengingatkan Tuhan. Doa bukan sarana untuk memberi informasi, tetapi doa adalah penyerahan diri kita kepada Allah. Doa janganlah digerakkan oleh kewajiban, tetapi benar-benar kerinduan, panggilan, mau bertemu, bercakap-cakap dengan Tuhan. Sehingga apapun buah daripada doa itu, baik atau tidak seturut dengan harapan kita, kita meyakinkan bahwa Tuhan mengetahui yang terbaik untuk kita. Doa adalah pengakuan diri bahwa kita ini terbatas. Kita ini tak dapat berbuat apa-apa kalau bukan Allah yang memelihara kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sangat penting bagi kita dalam dunia yang penuh dengan kepenatan, kejenuhan, dan pergumulan ini menyediakan waktu untuk berbicara, berdoa kepada Tuhan secara pribadi tanpa ada desakan apapun dan tanpa ada orang lain yang membuat kita menjadi ragu akan kuasa Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Engkau perdengarkan kepada kami. Benar ya Tuhan bahwa ketenangan itu boleh didapat ketika kami benar-benar sungguh-sungguh berdoa. Dengan kerinduan yang mendalam, keinginan ingin bertemu dengan Engkau, berbicara dengan Engkau, mengatakan segala sesuatu hal yang membuat hati kami merasa penat, berat oleh karena beratnya pergumulan. Engkau kiranya Tuhan yang selalu mengingatkan jemaat-Mu dalam kesibukan mereka untuk menyediakan hubungan pribadi dengan Engkau. Mereka tidak perlu mencari sesuatu yang sia-sia dengan melakukan tradisi kepercayaan lain, tetapi di dalam Engkau, Yesus Kristus, segala sesuatunya yang kami inginkan dalam kehidupan kami boleh terjadi. Engkau Tuhan yang menyertai jemaat-Mu, berkati mereka dan berikan kesehatan serta kekuatan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Yesus penebus yang dinyatakannya kepadamu, kasihilah teman
bersamamu. Mereka juga tubuh Tuhanmu, berdamai dengan saudaramu. Berjalanlah bersama Tuhanmu.